Shalom jemaat SCC dan SCC yang luar biasa. Saya percaya di penghujung tahun 2021 di bulan Desember kita banyak mengalami pertolongan Tuhan dan saudara dalam keadaan yang terbaik. Izinkan saya menyampaikan materi triparti minggu yang pertama bulan Desember tahun 2021 dengan tema ketaatan membawa mujizat. Renungan kita dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, cerita ini selalu menjadi sebuah perenungan di seputar Natal. Bulan Desember ini saya percaya Anda sudah mempersiapkan untuk Natal, baik keluarga, baik triparti, baik mungkin gereja dan segala macam. Mungkin itu sebuah hal yang sangat indah. Dan saya percaya di sebuah kesempatan yang luar biasa. Mujizat selalu kita terima dan saya percaya saudara pernah mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Baik dalam keluarga, pekerjaan, masa depan, bahkan mungkin kebutuhan ekonomi kita, finansial kita, mimpi kita, cita-cita kita, sekolah kita, bahkan studi di kampus, dimanapun. Saya percaya mujizat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tapi Tuhan juga mau bukan hanya tahun ini saja kita mengalami mujizat, tapi juga di tahun-tahun selanjutnya. Kenapa? Karena lewat mujizat itu Anda akan bisa bersaksi tentang Yesus. Lewat mujizat itu Anda bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan mari kita akan renungkan sebuah peristiwa di seputar Natal. Natal adalah bicara tentang lahirnya Yesus dan itu juga mujizat yang luar biasa. Lukas 1 ayat 37, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Peristiwa ini terjadi ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, seorang perawan yang dari Nazaret, dan Gabriel datang menyampaikan pesan surga, pesan Tuhan, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu namanya Yesus, yang artinya juru selamat dunia. Saudara, memang tidak bisa diterima dengan akal, tidak masuk logika, karena masih perawan tapi sudah mengandung. Tapi saudara, Maria mengandung dari Roh Kudus dan ini sebuah mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya Maria mendapatkan pesan dari surga, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah pesan ini diterima oleh Maria, Maria tidak berpikir panjang. Maria tidak coba menimbang-nimbang bisa atau tidak bisa. Tapi Maria dengan yakin dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketaatan membawa mujizat. Saudara, kita perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ketika Abraham taat, Abraham mengalami mujizat luar biasa. Ketika Ishak taat, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Ketika Elia taat, ketika Elisa taat, ketika Rasul Paulus taat, ketika banyak tokoh-tokoh di Alkitab, dia melakukan dengan kesungguhan. Dia taat kepada perintahnya Tuhan. Saudara, mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Ketaatan itu membawa mujizat. Ada banyak orang, dia pengen mengalami mujizat, tapi tidak mau taat dengan firman Tuhan. Saudara, perhatikan Maria. Saya rasa kalau kita dalam posisi Maria, kita juga akan berpikir panjang. Mari perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Logika kita itu kadang menjadi penghalang mujizat Tuhan. Maria dia tidak berpikir panjang. Maria dia langsung meyakini dengan iman. Dan dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini di penghujung tahun 2021, kalau saudara rindu mengalami mujizat yang luar biasa dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara, ketaatan itu adalah mutlak. Taat itu artinya dia sungguh-sungguh melakukan dan tidak ada alasan titik. Langsung melakukan, langsung merespon. Dan saudara, mujizat pasti dinyatakan. Dan kita tahu, ketika Maria habis berkata seperti ini, bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku apa yang engkau sudah katakan. Akhirnya Maria, dia mengandung dari Roh Kudus, melahirkan Yesus, dan oleh karena Yesuslah hidup kita diselamatkan, dosa kita ditebus. Itu karena sebuah ketaatan.
Itu sebabnya pesan saya pada kesempatan ini, dan mari kita akan renungkan baik-baik bagaimana hidup kita. Kalau ada rindu mengalami mujizat dari Tuhan, ketaatan kepada firman itu bagian yang paling penting. Ketika firman berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, apakah kita percaya dengan iman bahwa bagi Tuhan tidak ada perkata yang mustahil? Ketika firman Tuhan berkata, berilah perpuluhan, maka engkau akan diberkati, engkau akan menjadi luar biasa, berkat Tuhan akan tercurah. Apakah kita taat memberikan perpuluhan? Ketika firman Tuhan berkata kepada anak-anak, hormatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, kedua orang tuamu, taatilah. Bagaimana Anda sebagai anak-anak? Apakah Anda taat dan menghormati orang tua saudara? Saudara, ketaatan itu mendatangkan mujizat. Saya berdoa lewat materi ini, pesan yang sangat luar biasa yang rindu saya sampaikan. Mari belajar taat akan firman Tuhan. Setiap firman yang Anda dengar, langsung saja kerjakan. Itu sebabnya dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Saya percaya kalau semua orang percaya, orang Kristen, ketika dengar firman kemudian melakukan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan, hidup kita pasti tidak ada dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada dua pertanyaan yang kita akan share bersama-sama di dalam materi triparti kita. Yang pertama adalah, apa yang kadang-kadang membuat kita sulit taat dengan firman Tuhan? Saudara bisa sharingkan. Yang kedua, saudara mari coba kita renungkan ayat-ayat yang membuat kita penuh dengan semangat melakukan firman Tuhan. Nah, mari coba ingat-ingat, mari coba hafalkan dalam kehidupan kita, mari coba sharingkan kira-kira ayat apa yang membuat kita harus taat dan kita harus melakukan itu, supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa berdoa. Mari doakan yang pertama buat saya sebagai Gembala Sidang, bersama staf hamba-hamba Tuhan dan pengurus. Yang kedua, saudara doakan buat seluruh jemaat Ebenezer dan Sion. Saudara, yang ketiga juga doakan, mari berdoa buat Natal gereja kita. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa buat pembelian lahan baru. Saya percaya doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Dan setelah triparti, jangan lupa Bapak Ibu berdoa buat rumah yang digunakan, atau siapa yang mengundang untuk saudara triparti, doakan keluarganya. Percaya doa kita pasti dahsyat di dalam Tuhan. Selamat triparti, selamat sharing, dan izinkan saya juga menyampaikan terima kasih buat semua para PKS yang sudah mengembalakan jemaat dengan luar biasa. Seluruh jemaat Ebenezer dan Sion yang sudah dengan setia triparti, saya mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Saya percaya tahun 2022 Tuhan memberkati kita semua. Selamat triparti, Tuhan memberkati, dan salam love.